90,2 Serambi FM. Syarulun, terima kasih Anda masih bersama kami mendengarkan Ngopi, Ngobrol Santai dan Happy bersama Bupati Aceh Besar kali ini dan juga owner Ngoya Kopi. Baik, Pak Bupati, kalau sekiranya nanti pemerintah akan melakukan penataan, ya, seperti yang kita ketahui ketika digelar pertemuan pada 19 Agustus di Ngoya Ngopi pada saat itu, pemerintah Aceh menyampaikan bahwa tujuan penataan bantaran Sungai Kurang Aceh itu adalah untuk mencegah banjir di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Demikian, Pak, ya. Kalau seandainya penataan ini dilakukan dan ternyata itu berefek ke masyarakat, artinya mungkin ada bagian orang yang hilang pekerjaan dan sebagainya. Kira-kira langkah apa yang akan Bapak lakukan, Pak, untuk masyarakat Bapak ini di bantaran Sungai Kurang Aceh? Iya, yang pertama yang harus kita ketahui bersama bahwa makna dari penataan itu bukan berarti itu semua dibordoser, dibersihkan, ya semua di ini kan itu bukan itu makna penataan. Makna penataan yang pertama tentu adalah ada hal-hal yang memang tidak dibolehkan. Seperti yang dibilang tadi, yang dibilang tadi. Dan ini kalau dibiarkan terus, kemudian diproses harus seperti itu dijalankan terus, ke depan semakin berat. Misalnya banyak yang sudah tinggal di situ dan buat rumah sewa di situ di kawasan Darussalam itu. Kalau itu terus dibiarkan kan semua penuh rumah sewa di situ kan nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kemudian ada pohon-pohon besar, pohon kelapa. Kalau terus itu bisa kan jadi ini. Dulu kawasan kita itu dari Nginjaya, ya, kemudian daerah Darussalam yang di ujung itu, kemudian daerah Muntasi sebagian. Itu kalau setiap tahun kita banjir. Setiap tahun airnya naik. Itu berapa tahun yang lalu, Pak? Sebelum ada Kurung Aceh. Sebelum ada Kurung Aceh. Kalau sekarang nggak lagi, Pak, ya? Begitu ada Kurung Aceh nggak ada lagi. Yang istilahnya ada banjir di bulan 12 itu naik ke pemukiman penduduk. Nggak ada lagi. Artinya memang di bantaran itu adalah daerah sadapan air. Nah, kalau di situ sudah ada bangunan, sudah ada pohon-pohon besar, kita akan kembali ke seperti zaman dahulu. Itu karena itu mulai sekarang dilakukan. Mulai sekarang saya pikir harus. Yang semuanya yang tidak dibolehkan, yang tidak boleh bukan. Dan itu harus. Nah, itu yang pertama. Ditatalah yang semuanya itu yang bisa mengalihkan fungsi yang tidak sesuai dengan fungsi, menurut saya itu harus. Harus, kalau misalnya tidak sesuai dengan fungsi. Nah, kemudian penataan ini nanti ada seperti saya sampaikan tadi juga. Penataan nanti ada beberapa yang ditata, seperti misalnya ada spot nanti akan dijadikan tempat pon, ya. Kemudian ada spot pariwisata, ada spot kuliner, ada spot tempat pertanian, dan semua itu adalah manfaatnya juga untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Sejauh ini spot itu apakah sudah ditentukan atau bagaimana, Pak Bupati? Sudah, katanya gambarnya, tapi saya itu saya minta juga sama BWS, dan kita ingin sosialisasi kepada masyarakat, kan makna penataan ini akan ditata. Nah, dan ini tidak mungkin lah pemerintah membulldozer, membersihkan seperti itu, kemudian tidak boleh ada orang yang masuk ke sungai, itu kan tidak boleh, nggak bisa, bukan itu maksudnya. Bukan itu, Pak. Maksudnya tetap dimanfaatkan kepada hal-hal yang tidak bisa mengganggu fungsi sungai. Kalau itu ya silakan, itu yang disampaikan oleh BWS, ya kita pemerintah juga. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tentu juga bersama rakyat. Tidak mungkin kita itu adalah bersama BWS ini, bersama rakyat akan mendatangi BWS itu mana yang untuk bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, untuk bisa ekonomi masyarakat. Ya, tetap arah kita ke arah situ. Ya seharusnya di sini juga ada BWS tadi, ada pemerintah provinsi, ya. Kan jangan sampai nanti asumsinya pemerintah ini yang tahu gusur, yang tahu adalah mengusir-ngusir rakyat, ya bukan itu maksudnya. Apalagi ini seperti yang disebutkan tadi, ini masih dalam kondisi pandemi, Pandemi, kita juga harus menjaga, karena pandemi ini kan ada 3 hal yang harus fokus kita saat ini dalam pandemi ini. Yang pertama di sisi kesehatan, kita terus menjaga masyarakat supaya tidak terus terpapar persoalan-persoalan itu. Yang kedua adalah dari sisi sosial kita, ya jangan ada yang tidak ada makan, ada yang tidak makan, kita banyak yang meluncur ke BLT itu.
kemudian dari sisi ekonomi. Nah, dari sisi ekonomi inilah yang harus kita pertahankan. Sekecil apapun ekonomi masyarakat itu harus kita bina dan kita kembangkan, sehingga kalau pandemi terus berkelanjutan, masyarakat kita ini akan tangguh dari sisi ekonominya. Iya, karena faktor itulah Pak Bupati menyurati BWS 1 untuk menunda begitu Pak karena memang benar-benar fokus untuk menjaga masyarakat. Yang pertama menjaga masyarakat, yang kedua juga nanti kita sosialisasikan ke masyarakat. Di sana juga apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, mana blueprintnya, mana DID-nya, mana ininya, sehingga kita nanti bisa diskusikan. Baik, sebelum closing dari Pak Bupati, mungkin saya ingin mendengarkan closing statement dari Ngohya. Apa ekspektasi harapan Ngohya, Pak? Harapan kita memang termasuk dari ujung ke ujung sungai, dari ujung bantaran sungai, dari lama sudah memang usaha ekonomi masyarakat, apakah yang pelihara lembu semua bisa jaga, tapi tetap oleh yang memang yang tidak bisa seperti di pohon-pohon besar di pinggir sungai itu, di dalam sungai yang di pinggir itu juga sama-sama harus bersih, harus bersih. Memang saya juga itu juga kita bersih. Mudah-mudahan air pun tidak bisa menghambat untuk penelitian, tapi tetap tertib. Tapi bangunan seperti disampaikan yang bisa nanti kita data dengan bagus, mana yang dari mana mungkin yang ke dalam sungai itu. Tapi mudah-mudahan yang aktivitas masyarakat, apa yang pelihara lembu itu jangan gelisah. Mudah-mudahan dapat tetap dilaksanakan. Ribuan itu yang menggantungkan hidup di situ. Mudah-mudahan juga Bupati kita juga tetap sehat dan juga tetap fungsi dan mengayomi masyarakat, membina masyarakat. Tapi saya sayangkan juga hari ini juga narasumber 2 lagi tidak datang, maupun dari pemerintah provinsi dan juga dari WS. Karena itu perlu kita dengar. Jangan nanti Pak Bupati sudah memikirkan bagaimana mentahan, tapi datang dari provinsi atau fungsinya lain. Karena itu yang kita hadapi bukan orang di Aceh Besar. Karena banyak yang ngomong mungkin ini kalau fungsi sungai ini dan masyarakat yang menggantungkan itu orang Aceh Besar. Jadi orang ini jangan nanti orang berpikir, orang tidak melihat bagaimana 15 tahun yang lalu. Yang melihat orang bagaimana Ngohya sekarang, pada tidak melihat bagaimana sebelum Ngohya berbuat di situ apa yang banyak terjadi. Itu yang susah. Tidak tapi orang mata terawat. sekarang Ngohya mencari rezeki itu bukan itu saudara. Saya bersifat sosial, di situ saya lihat masalahnya cukup besar di situ. Nah, itu gelap di situ macam musri. Di situlah bergerak. Di situlah bergerak, bukan hanya ini mencari untung. Saya mungkin Pak Mahdi tahu bagaimana Ngohya, bagaimana Ngohya sebelumnya dan bagaimana Ngohya sekarang pun tidak begitu. Yang ada di situ bahwa ada pemasukan itu, ada membayar gaji untuk itu aja hampir 200 juta lebih. Tapi yang tinggal tidak seberapa, mungkin cukup di situ. Tapi melihat perkembangan Ngohya ini sudah hebat sekali. Tidak ada hebat. Sama Ngohya dulu dengan sekarang sama. Cuma bedanya sekarang dulu memang merintis, sekarang memang sudah ada tempat. Mungkin mudah-mudahan Pak Mahdi juga bangga orang-orang di luar Aceh Besar yang minum ke situ. Semua kalangan bisa ngopi. Semua kalangan dari mana-mana juga. Dari Malaysia juga memang mendengar Ngohya ngopi di situ. Itu bukan Ngohya kopi. Kalau Ngohya kopi, Ngohya jual kopi di tempat Ngohya minum kopi. Ngohya ngopi. Biasa saya minum kopi dulu waktu bertani juga di dalam gayung beli kopi di situ minum kopi. Maka saya buatlah tempat itu supaya tempat itu ada banyak anak-anak muda, banyak anak yang minta di mana kerja. Jadi tidak ada jalan keluarnya di situ kita cari. Tapi yang paling penting diingat bahwa jangan dipikirkan sekarang, dulu begitu juga. Di situ dulu memang sudah tahu Pak Mahdi tahu bagaimana dulu. Ketika ditutup sementara karena digunakan tempatnya pada tanggal 18 Agustus, 18 Agustus ya. Sejauh ini Ngohya sudah beroperasi seperti biasa lagi atau bagaimana? Memang kemarin agak gempar. Saya baru tahu bahwa fungsi Ngohya ke warung itu begitu satu hari itu menyebar seluruh Aceh, malah ke Jakarta kemana-mana. Kok bisa begitu? Saya pikir itu baru satu hari. Malah dari Malaysia di telepon apa Ngohya tidak sudah berfungsi lagi. Padahal satu hari sudah minta duluan. Satu hari sudah minta bahwa tempat Ngohya menjadikan tempat pencanangan. Tapi saya tidak dapat menjelaskan. Tapi itu message itu tidak tersampaikan ke masyarakat ya. Masyarakat tahu, wah Ngohya tutup kenapa ini? Malah ada tentara semua ini mau gusur Ngohya. Begitu gemparnya saya tidak tahu bahwa begitu satu hari itu tutup. Itu memang sudah di dalam dan malah sampai ke luar negeri telepon bahwa kenapa tutup Ngohya. Baik Ngohya. Terima kasih Ngohya sudah hadir. Terakhir dari Pak Bupati Aceh Besar, saat ini masyarakat Anda Pak di bantaran Sungai Kurang Aceh ingin mendengarkan closing statement dari Anda Pak
terkait dengan hal ini kepada masyarakat yang memiliki ternak sapi, kambing dan sebagainya, Pak? Silakan. Iya, kita tahu bersama bahwa di akhir-akhir zaman ini banyak isu dan fitnah, malah banyak yang orang bisa bicara apa saja, baik di media sosial, di mana saja dia bicara apa saja. Tapi yang perlu sekali masyarakat ketahui bahwa memang hari ini pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan selalu bersama masyarakatnya dalam pembinaan, baik itu adalah pembinaan ekonomi, pembinaan kesejahteraan. Karena sesungguhnya hukum yang tertinggi itu adalah menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan rakyat, dan itu adalah harus kita jadikan tujuan bagi kita bersama. Namun menyangkut dengan persoalan di Krung Aceh ini, di bantaran Krung Aceh ini, tentu ini adalah yang pertama bukan kewenangan kabupaten kota, bukan kewenangan kita baik Kota Banda Aceh maupun Kabupaten Aceh Besar. Tentu kita akan bersama-sama dengan masyarakat, akan kita lihat bagaimana ini akan lebih baik ke depan. Tentu juga sungai itu harus kita jadikan sumber ekonomi bagi masyarakat kita. Dan bagi masyarakat tidaklah perlu kekhawatiran yang luar biasa seperti yang disampaikan di warung-warung kopi atau di media-media sosial seakan-akan ini akan terjadi kiamat seperti itu. Akan terjadi penggusuran yang luar biasa, akan terjadi pengusiran yang luar biasa. Tentu penataan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan tentu setiap perubahan itu pasti akan terjadi perbedaan-perbedaan. Tapi tentu perubahan itu ketahuilah tentu akan lebih baik untuk kita maupun untuk masa depan wilayah kita. Demikian dari kami, mohon maaf kepada Syedaralun semuanya yang mendengar radio ini. Mudah-mudahan kita terus bersuara untuk kebenaran dan kebaikan untuk wilayah kita masing-masing. Dan kita berharapkan bahwa Aceh Besar yang kita cintai bersama ini terus akan maju, terus akan jaya, terus akan sejahtera dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Ngohya sudah hadir di studio Serambi FM pada hari ini. Dan Syedaralun, bagi Anda yang sudah mendengarkan ngopi hari ini, ngobrol santai dan happy, kami ucapkan juga terima kasih. Bagi Anda yang sudah menyaksikan streaming kami, baik itu di Facebook ataupun di Instagram, ataupun Anda yang mendengarkan streaming di live.serambifm.com, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Rumuh Aceh Kopi Luwak Original yang sudah mensupport ngopi pada hari ini dan beberapa hari ke depan. Semoga terus berlanjut dan kita nantikan juga semoga Ngohya juga bisa support nanti ya. Baik. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syedaralun, kita akan berjumpa di lain waktu. Saya Niko Firza. Kita akhiri ngopi hari ini dengan topik mencari solusi penataan bantaran Sungai Krung Aceh. Sampai jumpa di waktu yang lain.